Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLTV. Sebelum melanjutkan materi, silakan menyiapkan buku dan pulpen. Jangan lupa catat. Nanti kita akan membahas 3 metode. Yang pertama ada metode substitusi, metode eliminasi, metode substitusi dan eliminasi atau metode campuran. Jadi pertemuan ini kita bahas 3 metode ini. Bagaimana langkah-langkah dan contoh soal dari ketiga metode tersebut. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah metode substitusi. Kalau di sini disiapkan ada 3 persamaan linear, 3 variabel. Ada persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Bagaimanakah cara menyelesaikannya dengan substitusi? Langkah-langkah untuk penyelesaian secara substitusi yang pertama adalah kita memilih dulu satu persamaan, kemudian kita nyatakan dalam variabel lainnya. Misalkan dipilih persamaan linear yang kedua dan kita nyatakan X ke dalam variabel Y dan Z. Langkah keduanya baru kita substitusikan dari langkah 1 ke dalam kedua persamaan lain sehingga berbentuk sistem persamaan linear 2 variabel yang baru. Langkah ketiganya, kita selesaikan persamaan linear 2 variabel yang baru dengan menentukan nilai Y dan Z. Substitusikan kedua nilai untuk menentukan nilai X sehingga diperoleh penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Bagaimanakah implementasi dari langkah-langkah ini? Mari kita lanjutkan pada slide berikut ini. Ya. Di sini kita memiliki sistem persamaan linear 3 variabel dengan persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Persamaan pertama itu 3x ditambah 2y ditambah 5z sama dengan 2.640.000. Persamaan kedua, x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 1.150.000. Dan persamaan ketiga, 4x ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 2.750.000. Langkahnya adalah persamaan kedua diubah ke dalam fungsi y dan z. Persamaan keduanya x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 1.510.000. Bentuk persamaan keempat, ya, karena ini ada 3, ini kita anggap persamaan keempat, yaitu X sama dengan 1.510.000 dikurang 3Y dikurang 2Z. Perhatikan, kalau di sini tanda 3Y dan 2Z-nya ini positif, setelah kita pindah ke sebelah kanan, maka menjadi negatif dan menghasilkan persamaan keempat. Kemudian substitusikan persamaan keempat ke persamaan pertama. Persamaan keempatnya itu X sama dengan 1.510.000 dikurang 3Y dikurang 2Z. Kita substitusikan ke dalam persamaan pertama, 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.640.000. Maka kita dapatkan 3, ya, karena di sini 3x, maka x-nya kita ganti dengan 1.510.000 dikurang 3y dikurang 2z ditambah 2y ditambah 5z sama dengan 2.640.000. Setelah kita masukkan, ya, ini persamaan keempat menggantikan nilai X pada persamaan pertama. Ini seharusnya 3X, maka X-nya kita ganti dengan X persamaan keempat, yaitu 1.510.000 dikurang
3Y dikurang 2Z. Kita operasikan, akan menghasilkan 4.530.000. 3 dikali 1.510.000 dikurang 9Y, 3 dikali negatif 3Y dikurang 6Z, 3 dikali negatif 2Z ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.640.000. Hasilnya adalah negatif 7Y dikurang Z sama dengan negatif 1.890.000. Karena di sini semuanya bernilai negatif, maka bisa kita kalikan dengan negatif, menghasilkan 7Y ditambah Z sama dengan 1.890.000 dan menjadi persamaan ke-5. Selanjutnya, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Persamaan 4 yang ini tadi, X ditambah X sama dengan 1.510.000 dikurang 3Y dikurang 2Z. Kita substitusikan ke dalam persamaan 3, yaitu 4X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 2.750.000. Oke. 4X, X-nya diganti dengan persamaan ke-4. Jadi 4 dikali 1.510.000 dikurang 3Y dikurang 2Z ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.750.000. Hasilnya adalah 6.040.000 dari 4 dikali 1.510.000 negatif 12Y dari 4 dikali negatif 3Y dikurang 8Z dari 4 dikali negatif 2Z ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 2.750.000. Maka hasilnya adalah negatif 7Y negatif 5Z sama dengan negatif 3.290.000. Ini semuanya negatif, bisa kita jadikan positif dengan mengalih negatif 1. Maka hasilnya 7Y ditambah 5Z sama dengan 3.290.000. Maka menjadi persamaan ke-6. Kemudian persamaan ke-5, ini persamaan ke-5, 7Y ditambah Z sama dengan 1.890.000 diubah ke dalam fungsi Y. Z sama dengan 1.890.000 dikurang 7Y. Ya, jadi 7Y-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Inilah fungsi Y. Kemudian kita lanjutkan. Kita substitusikan persamaan ke-7 ke persamaan 6. Z sama dengan 1.890.000 dikurang 7Y. Kita substitusikan ke dalam persamaan ke-6. 7Y ditambah 5Z sama dengan 3.290.000. Maka hasilnya 7Y ditambah 5Z. Nah, Z-nya diganti dengan persamaan ke-7, yaitu 1.890.000 dikurang 7Y. Ini nilai atau persamaan ke-6 sama dengan 3.290.000. Hasilnya adalah 7Y ditambah 9.450.000. Ya, 9 dari perkalian 5 dikalikan dengan 1.890.000 dikurang 35Y. 5 dikali negatif 7Y sama dengan 3.290.000. Maka hasilnya negatif 28Y sama dengan 6.160.000. Negatif 28Y ini didapat dari 7Y dikurang 35Y. Negatif 6.160.000 didapat dari 9.450.000 dipindah ke sebelah kanan. Maka menjadi negatif 9.450.000 dioperasikan dengan 3.290.000, maka hasilnya negatif 6.160.000. Maka kita cari nilai Y-nya.
Negatif 28Y, berarti 28-nya ini menjadi pembagi. Karena ini negatif 28Y itu perkalian, dipindah ke sebelah kanan, itu maka kita bagi. Hasilnya adalah Y 220.000. Maka dapat nilai Y-nya 220.000 yang menjadi persamaan ke-8. Jadi sudah dapat satu nilai Y. Substitusikan persamaan 8 ke persamaan 7. Persamaan 8-nya Y sama dengan 220.000. Persamaan 7-nya Z sama dengan 1.890.000 dikurang 7Y. Maka Z sama dengan 1.890.000 dikurang 7 dikali 220.000. 220.000 ini nilai Y. Z sama dengan 1.890.000 dikurang 1.540.000. Didapatkan Z sama dengan 350.000. Kemudian substitusikan persamaan 8 dan 9 ke persamaan 4. Persamaan 8 itu nilai Y, persamaan 9 itu nilai Z ke persamaan 4. Persamaan 4 itu persamaan X sama dengan 1.510.000 dikurang 3Y dikurang 2Z. Maka kita masukkan nilainya. X sama dengan 1.510.000 dikurang 3 kali 220.000 dikurang 2 kali 350.000. Hasilnya X sama dengan 1.510.000 dikurang 660.000 dikurang 700.000. Maka X sama dengan 150.000. Jadi nilai X-nya 150.000, nilai Z-nya 350.000, dan nilai Y-nya 220.000. Hasil akhirnya X sama dengan 150.000, Y 220.000, dan Z-nya 350.000. Baiklah, itu tadi langkah penyelesaian metode substitusi. Kita lanjutkan pada metode eliminasi. Metode eliminasi untuk contoh yang sama, di sini kita lihat ada beberapa langkah. Eliminasi artinya menghilangkan, mengeliminasikan variabel-variabel tertentu yang kita inginkan. Yang pertama kita pilih dulu persamaannya untuk kita eliminasi. Misalnya persamaan ke 1 atau persamaan kedua untuk dieliminasi nilai X-nya. Kemudian eliminasi salah satu variabel dalam sistem persamaan dua variabel sehingga diperoleh nilai salah satu variabel. Yang ketiga, tentukan nilai variabel ketiga, yaitu variabel yang terakhir berdasarkan nilai yang sudah didapatkan. Baiklah, untuk kasus yang ini sistem persamaan linear 3 variabelnya 3x tambah 2y tambah 5z sama dengan 2.640.000. X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 1.510.000. 4X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 2.750.000. Bagaimana kita menyelesaikan dengan metode eliminasi? Yang pertama kita identifikasi, ini persamaan kedua, persamaan ketiga. Kita eliminasi variabel X dengan menggunakan persamaan 2 dan persamaan 1. Yang pertama, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 1.510.000. Ini persamaan kedua. 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.640.000. Ini persamaan pertama. Kita samakan nilai X-nya dengan cara mengalihkan 3 dan mengalihkan 1. Kenapa dikali 3? Karena persamaan yang satunya adalah bernilai 3x. Supaya x-nya nanti ini bisa habis, maka kita kalikan 3. Maka hasilnya
X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 1.150.000 dikali 3. Hasilnya 3X tambah 9Y tambah 6Z sama dengan 4.530.000. Yang satunya persamaan berikutnya kita kali 1, hasilnya tetap. Maka dari kedua persamaan ini, persamaan 2 dan persamaan 1 kita kurangkan, maka mendapat 7Y ditambah Z sama dengan 1.890.000. X-nya ini sudah habis, 3X dikurang 3X sama dengan 0. Kemudian kita eliminasi variabel X menggunakan persamaan 2 dan persamaan 3. Untuk mengeliminasi variabel X, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 1.510.000. 4X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 2.750.000. Yang akan kita eliminasi adalah nilai X, maka X-nya harus kita samakan, sehingga persamaan ke 2 itu kita kali 4. Oke, hasilnya 4X ditambah 12Y ditambah 8Z sama dengan 6.040.000. Persamaan yang ketiga, 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.640.000. Ini kita kurangkan. Ini salah ketik ya, 3X-nya ini harusnya 4X. Ini, maka hasilnya adalah 7Y ditambah 5Z sama dengan 3.290.000. Selanjutnya, eliminasi variabel Y menggunakan persamaan 4 dan 5. Persamaan 4-nya adalah 7Y ditambah Z sama dengan 1.890.000. Persamaan 5-nya 7Y ditambah 5Z sama dengan 3.290.000. Ini kita eliminasikan, hasilnya adalah negatif 4Z sama dengan negatif 1.400.000. Z-nya didapatkan negatif 1.400.000 dibagi negatif 4, hasilnya adalah Z 350.000. Jadi sudah dapat satu nilai, yaitu nilai Z. Berikutnya kita eliminasi variabel Z menggunakan persamaan 4 dan 5. 7Y ditambah Z sama dengan 1.890.000. 7Y ditambah 5Z sama dengan 3.290.000. Ini persamaan 4 dan persamaan 5. Karena kita mengeliminasi nilai Z dan nilainya berbeda, maka kita kalikan 5 pada persamaan keempat untuk mendapatkan nilai yang sama pada persamaan kelima, yaitu untuk nilai Z. Hasilnya 35Y ditambah 5Z sama dengan 9.450.000, dan persamaan kelimanya masih tetap 7Y ditambah 5Z sama dengan 3.290.000. Maka hasilnya 28Y sama dengan 6.160.000. Ini dikurangkan. Y-nya didapat 6.160.000 dibagi 28. Nilai Y kita dapat 220.000. Jadi sudah mendapat dua nilai, yaitu nilai Y 220.000 dan nilai Z 350.000. Berarti tinggal mencari satu nilai lagi, yaitu nilai X. Untuk mendapat nilai X-nya, maka tinggal kita eliminasikan. Kita masukkan X sama dengan 1.510.000 dikurang 3 kali 220.000 dikurang 2 kali 350.000, maka didapat X-nya 150.000. Jadi kesimpulannya diperoleh X-nya 150.000, Y-nya 220.000, Z-nya 350.000. Baiklah, kita lanjutkan dengan metode yang ketiga, yaitu metode substitusi eliminasi. Ini gabungan dari metode substitusi dan eliminasi, metode pertama dan kedua. Ya, pada contoh yang sama kita lihat langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita pilih dua persamaan untuk mengeliminasi nilai X. Kemudian akan menghasilkan persamaan yang baru. Kita akan mengeliminasi persamaan berikutnya. Yang terakhir akan mencari nilai
variabel yang terakhir ya. Penyelesaian dari contoh yang sudah kita buat. Yang pertama 3x ditambah 2y ditambah 5z sama dengan 2.640.000. Ini persamaan pertama. X ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 1.510.000. Ini persamaan kedua. 4x ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 2.750.000. Ini persamaan ketiga. Dengan menggunakan metode substitusi eliminasi atau eliminasi substitusi, yang pertama kita eliminasi variabel x pada persamaan kedua dan persamaan pertama. Variabel x-nya akan kita eliminasi karena di sini 3x dan x, maka ini harus kita samakan dulu. Jadi kita kalikan 3 pada persamaan keduanya dan kita kalikan 1 pada persamaan yang pertama. Hasilnya 3x tambah 9y tambah 6z sama dengan 4.530.000 dan 3x tambah 2y tambah 5z hasilnya sama dengan 2.640.000. Maka didapat 7y ditambah z sama dengan 1.890.000. Akan menjadi persamaan keempat. Jadi kita sudah punya 4 persamaan. Selanjutnya kita eliminasi variabel x menggunakan persamaan kedua dan ketiga. Nah, persamaan kedua x tambah 3y tambah 2z. Persamaan ketiganya 4x tambah 5y tambah 3z. Karena ini nilai x-nya berbeda, maka kita akan mengalihkan dengan 4 pada persamaan kedua. Sedangkan pada persamaan ketiganya kita kali 1. Karena nilainya 4. Akan menjadi sama nilai x-nya. Ini nilai x-nya akan sama. Ini salah ketik, mohon maaf. 4x ditambah 12y tambah 8z sama dengan 6.040.000 dan ini harusnya 4x ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 2.750.000. Maka hasilnya 7y ditambah 5z sama dengan 3.290.000. Ini persamaan kelima. Selanjutnya persamaan 4 dan 5. Kita eliminasi nilai y-nya. Ini 4 dan 5. 4-nya 7y ditambah z sama dengan 1.890.000 dan 7y ditambah 5z sama dengan 3.290.000. Y-nya sudah sama, maka tinggal dikurangkan. Hasilnya negatif 4z. Ya, ini z dikurang 5z, negatif 4z. 1.890.000 dikurang 3.290.000, hasilnya negatif 1.400.000. Maka nilai z-nya negatif 1.400.000 dibagi negatif 4. Maka didapat z 350.000. Kita sudah mendapatkan satu nilai z, yaitu 350.000. Selanjutnya tinggal kita substitusi. Ya, kalau tadi ini mengeliminasi, sudah dapat nilai z, kita substitusikan ke persamaan keempat. Persamaan keempatnya 7y ditambah z. Maka nilai z-nya kita ganti dengan 350.000. 7y ditambah 350.000 sama dengan 1.890.000. Maka 7y sama dengan, ini kita pindahkan. Ya, 350.000 kita pindahkan, didapatkan 7y sama dengan 1.540.000. Y-nya 1.540.000 dibagi 7. Didapat Y 220.000. Tinggal satu lagi, sudah dapat Y dan dapat Z, tinggal mencari nilai X. Berarti tinggal kita substitusikan nilai Y dan nilai Z dan nilai Y. Ke mana? Ke persamaan yang kita inginkan. Ya, substitusikan persamaan 6 dan 7 ke persamaan kedua. Nah, ini persamaan kedua. Kenapa persamaan kedua? Karena ini yang nilainya kecil, jadi X-nya sudah jelas X saja. Begitu kita ganti dengan Z dan Y, maka akan dapat nilai X. Jadi X sama dengan 1.510.000 dikurang 3 dikali 220.000 dikurang 2 dikali 350.000. Ini sudah langsung kita rubah.
Ya, 3Y dengan 2Z-nya langsung kita pindah ke sebelah kanan, maka X sama dengan ini. Selanjutnya hasil X-nya adalah 150.000. Jadi kesimpulannya X sama dengan 150.000, Y-nya 220.000, dan Z-nya 350.000. Baiklah, itu tadi ketiga metode sudah kita jelaskan. Jadi yang pertama adalah substitusi, eliminasi yang keduanya, yang ketiganya campuran dari keduanya. Yang mana yang akan kita gunakan? Ya silahkan, nanti bisa dipilih dari ketiga metode tersebut yang paling mudah, silahkan yang digunakan. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk menambah pemahaman, silahkan dikerjakan di bukunya masing-masing. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12, persamaan pertama. 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 6, persamaan kedua. Dan 3X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 8, persamaan ketiga. Silakan dikerjakan di bukunya masing-masing. Baiklah, sampai di sini. Sekian dan terima kasih.